Oke, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang terang nggak ya? Bentar. Ya, jumpa lagi dengan channel S3 ya, suka-suka saya sendiri. Ngopi dulu, guys. Nah, teman-teman percaya nih nggak kalau ada quotes nih, quote yang menyatakan bahwa buku itu adalah investasi. Ya, membeli buku itu adalah investasi. Tapi eh, apakah saya ini termasuk yang menginvestasikan uang untuk membeli buku, atau mungkin termasuk investasi bodong ya, karena ternyata jadi kemarin saya bebersih meja dan laci meja, ternyata banyak saya membeli buku agak eh, banyak, dan itu sampai sekarang belum sempat saya baca. Ya kalau di total memang mayoritas sudah dibaca, tapi ada beberapa, terutama yang di kantor, ada beberapa buku yang eh, masih ada plastiknya, malah berarti belum saya baca. Eh, Mungkin kita review aja ya, kita lihat satu persatu buku, kira-kira buku apa aja sih yang belum dibaca. Oke, banyak guys, ternyata. Uh, oh ya, saya rekam ini record pakai Zoom ya, saya coba. Karena kalau pakai kamera HP ya kemarin pun resolusinya tinggi banget, tapi kita coba pakai record pakai Zoom. Maklum guys. Ini coba kita nonaktifkan blurnya. Oke. Ini satu persatu nih. Ada yang udah dibuka plastiknya, cuman belum terbaca juga. Ini ada 100 tokoh modern. 100 tokoh modern paling berpengaruh di dunia. Ini ciptaannya Arpi Saputra. Ini banyak sih. Ada Mahatma Gandhi, Che Guevara, ada Elon Musk juga, Bung Karno yang dari Indonesia, terus Mark yang punya Facebook, ya, saya juga punya Facebook sih. Terus ada Xi Jinping, ada Einstein, ada Bob Marley, banyak. Ini baru sempat dibuka plastiknya dan kelihatannya daftar isinya, daftar nama tokohnya, tapi belum baca. Ada Satanic Finance. Satanic Finance bikin umat miskin. Ini kayaknya ekonomi syariah. Buku ini penting dibaca, terutama oleh kalangan pemerintahan, anggota dewan, pengamat ekonomi, dosen, mahasiswa, tokoh-tokoh masyarakat, dan siapapun yang peduli pada kebangkitan bangsa dan negara dari jeratan setan finansial. Terbitan Zaitun kayaknya Satanic Finance ini masih ada plastiknya, guys. Ini ada buku dari Mojok, surat terbuka kepada pemilih Jokowi sedunia. Ini surat terbuka kepada pemilih Jokowi sedunia ini satu artikel yang dijadikan judul buku ya, bukan isinya, bukan ini semua, tapi banyak, kelihatannya gitu. Nah, nih, surat terbuka kepada pemilih Jokowi sedunia ini salah satu judul artikelnya di dalam. Jadi bukan ini, bukan namanya, bukan judul buku yang isinya ini semua, enggak. Mojok, keren bukunya. Tapi saya belum baca. Terus ada ini, ini idola saya yang
tahun ini udah nggak ikut balapan karena pensiunnya. Rossi sang legenda, ini dari Michael Turco. Seingat saya, Valentino itu sudah 2 kali ini menerbitkan buku, tapi yang kedua ini entah sadurannya, entah gaya bahasa penulisannya yang agak beda dengan yang pertama ya, yang If I Never Tried. Yang pokoknya yang buku yang pertama itu jauh lebih bagus dari ini. Saya hanya baca sekilas pun ini kurang kurang paham, mungkin sadurannya ya. Punya utang harus dibaca guys. Nah ini saya beli buku ini karena saya termasuk orang yang don't judge the book from the cover. Nah itu saya nggak setuju. Saya selalu terprovokasi dengan cover buku ya. Jadi kalau cover bukunya judulnya itu bagus atau ada provokasi semacamnya, saya pasti beli. Hoax yang kejam. Cara Zionisme mengubah perempuan menjadi maskulin dan laki-laki menjadi feminin dengan tujuan menghancurkan identitas kemanusiaan. Plastik guys. Nggak tahu ini isinya apa. Ada tokoh yang kelihatannya dibenci, dibenci oleh nggak tahu ya seberapa banyak dia, karena mungkin beberapa orang menganggap dia memanfaatkan politik identitas dan sampai saat ini menjadi gubernur ya, gubernur DKI Anies Baswedan, melunasi janji kemerdekaan. Saya sih nggak lihat dia siapa, cuman pasti ada yang ini ya, seseorang seburuk apapun pasti ada sesuatu yang bisa kita belajar darinya. Nggak peduli siapa dia, Anies. Random buku saya. Ini ada deradikalisasi Nusantara. Ini terkait dengan terorisme. Menurut Australia ya, kita itu Indonesia itu heaven, surga untuk para terorisme bersembunyi. Tapi ini ditulis oleh Agus SB. Perang semesta berbasis kearifan lokal melawan radikalisasi dan terorisme. Saya nggak tahu sih buku ini bagus apa enggak. Cuman ya itu tadi saya terprovokasi dengan judul dan cover, terus harga juga sih, kalau murah pasti saya beli. Banyak buku dewasa ya, jadi gini, artian dewasa itu dewasa bukan secara usia tapi juga secara jiwa dan eh, mampu menilai it's just a book, itu hanya sebuah buku gitu, jadi nggak mempengaruhi apapun kehidupan pribadi atau pemikirannya. Nah itu yang disebut dewasa. Nih, Sunan Gloco. Ini buku dewasa. Kayak ini buku receh ya. Balda Cinta Trik Joko dan Sundari. Tolong jauhkan dari jangkauan anak-anak. Juga orang-orang dewasa yang belum lunas jadi manusia ya. Jadi ini harus cukup open minded kalau mau baca buku-buku seperti ini. Sama kayak ini, radikalisasi dan Anies. Menurut saya tidak ada buku yang sesat atau buku yang salah. Yang salah wacana pilkada ya. Nah, pilkada udah lewat padahal, tapi nggak tahu, saya beli aja. Jurnal Ilmu Sosial Transformasi, buku saya random bukunya dari berbagai genre. Terus ada Freemasonry Indonesia, ini kalau nggak salah saya beli harga berapa ya, murah banget, nggak sampai yang 50, nggak sampai, kayaknya 25 ya. Gimana nggak kepintut saya dengan harga murah nih, buku setebel ini hardcover. Freemasonry di Indonesia, jaringan Zionis tertua yang mengendalikan Nusantara. Bagus kayaknya. Belum tersentuh aja, nanti ya.
Terus kita punya, nah tokoh lagi Abraham Samad, ini mantan KPK ya. Dua tulus ibunda hingga perang besar melawan korupsi. Ada wawancara eksklusif dengan Abraham Samad. Ini ciptaannya Zainuddin HM, wartawan senior Rakyat Merdeka. Rakyat nggak jelas. Ini tapi rata-rata ini ya, kebanyakan politik didominasi politik sosial ekonomi, terus nanti mungkin ada novel-novel horor yang nggak begitu jelas yang ya pokoknya saya beli gitu. Rakyat nggak jelas, potret manusia Indonesia pasca reformasi, ciptaannya Imam Ratrioso, seri psikologi ya, ini psikologi kebangsaan, ini psikologi. Nah, ada lagi nih, negara mafia, rakyatnya nggak jelas, negaranya mafia, gila. Ini politik, kalau ini ciptaannya Laode Ida. Karya ini penting sekali untuk disimak, sekalipun diramu dari kumpulan tulisan yang tajam, menyoroti berbagai penyakit sosial di sebuah bangsa terbesar keempat. Oh iya ya, Indonesia keempat terbesar ya di muka bumi. Oh ini yang komen Ahmad Syafi'i Ma'arif, sekarang udah almarhum ya beliau, mantan ketua umum PP Muhammadiyah. Terus ini jadi kayak gini ceritanya, ini buku ini dipinjam teman, tapi karena ini buku dewasa, sex education. Nah, jadi dia nggak berani buka covernya, jadi dia kasih ditutup, covernya ditutup pakai ini. Ini bukunya judulnya Sebab Kita Semua Gila Seks. Ciptaannya Esther Pandiangan. Nah, ini tutupnya belum saya bongkar ini. Bagus. Ini novel Mojok juga nih, Mojok. Sunyi di Dada Sumirah ya judulnya. Ciptaannya Arti Ahmad. Terus, nah ini horor. Judulnya apa ini? Kok coming soon? Jangan berisik, sebentar lagi pertunjukan akan dimulai. Coming soon. Ari Kling, awas mencegah makam. Judulnya yang mana ya? Nah guys, horor lagi. Kuburan dalam rumah. Ini ciptaannya RBS. Lagi mutilasi, 13 potongan kaki ya. RBS juga. Ini makam. Oh, makam itu bukan judul tadi. Judulnya tadi Coming Soon. Ini makam juga. Ini Kuntilanak Pondok Indah. Nah, saya suka horor guys. Jadi saya beli buku-buku horor. Ini covernya provokatif kan? Nggak tahu isinya ngebosinin apa enggak. Nah, ada lagi RBS lagi. Teror di jantung. Nih, judulnya, aduh, Deep Throat ya. Deep Throat, tapi dalam tanda kutip. Jadi kesannya, ya, you know lah. Kalau yang tahu istilah Deep Throat, sosok misterius di balik skandal Watergate yang membuat Presiden Nixon terguling. Random kan gue. Nah, ini ada buku sosial sini. Curahan Hati Sang SPG, Sales Promotion.
Girls. Seksi, gaya bicara menggoda, dan tahu bagaimana menaklukkan Anda. Siapakah mereka sebenarnya? SPG, guys. SPG, guys. SPG. Pernah ketemu SPG nggak? Ciptaannya Wenda Koinan. Ini ada juga buku tentang terorisme ya. Operasi Tinombala. Perburuan gembong teroris Santoso. Oh iya, Santoso. Kelompoknya Santoso ya. Buku ini udah lama sih buku. Cuman ya murah, murah. Suka barang murah saya. Terus, nah ini parenting, buku parenting. Ajari ayah ya nak. Apa sih? Curhat seorang ayah tentang ketidakwajaran dan kemalangan hidup anak-anak. Bagus kayaknya. Cuma sampai sekarang belum ke sentuh. Wah, banyak. Udah berapa ya? Ini random lagi nih. Harus sekumpulan tender, barang atau jasa. Ini. Ariel Sharon. Yang Muslim pasti tahu ya. Dia adalah pembantai ribuan Muslim Palestina. Dia orang Yahudi Israel. Menurut berita sih dia ini ya. Kok setahu saya 7 tapi di sini ditulis 8 tahun dia 8 tahun koma. Terus intinya organ tubuh itu nggak fungsi. Eh, Dia kayak digerogoti penyakit selama 8 tahun sampai akhirnya mati ya. Rahasia otak tengah Hitler. Gila nggak sih? Otak Hitler diteliti buat apaan coba? Ini Markus ya, kisah para Markus maklar kasus. Ini gambarnya Pak Susno Duaji. Dia mantan Kabar Eskrim ya, Mabes Polri. Menelusuri sepak terjang aktor kejahatan jual beli kasus Indonesia, guys. Mungkin teman-teman kalau yang memperhatikan masalah hukum pasti sering miris juga ya. Baca berita di Twitter atau mungkin eh, di mana di internet ya. Markus. Ini putut putut ya. Seekor bebek yang mati di pinggir kali. Ini buku mojok. Kayaknya ini kumpulan cerpen. Nih, Presiden Mursi. Bisa ketakutan dunia pada kekuatan Ikhwanul Muslimin. Tokoh lagi, koruptor, go to hell. Ini Bibit ya, Bibit sama Trianto. Ini juga KPK. Mengupas anatomi korupsi di Indonesia. Saya sih suka isu-isu korupsi itu, suka ya. Buku yang mengupas tuntas korupsi. Nih, Bruce Lee. Konspirasi rahasia triad Cina ya. Misteri di balik terbunuhnya Bruce Lee. Saya dulu Bruce Lee itu setahu saya karena dari cerita ini sih, cerita orang-orang tua dulu, dia itu mati karena ini, karena tidak bisa menguasai ilmu ya, tenaga dalamnya sendiri. Benar apa enggak saya juga nggak tahu. Nah kok kemarin ada buku ini yang kok dihubung-hubungkan dengan triad ya. Ini kan beda dari apa yang selama ini saya dengar. Ini cerpen guys.
Sperma buat Ratri ya. Ciptaannya Ria Jumriyati, kumpulan cerpen. Akan dewasa pasti. Lelaki kantong sperma. Ini cerpen juga. Ciptaannya orang Bali, Putu Juli Sastrawan ya. Tipis tapi. Ini juga Freeport Papua, Blok Cepu, Gas Alam Arun. Come on Mister Please, keruklah hasil bumi Indonesia. Ini sarkastiknya. Buku tentang mungkin pertambangan yang buku ini menyajikan fakta yang mencengangkan kekayaan dan potensi negara yang berlimpah dan selalu kita banggakan ternyata lebih banyak dinikmati bangsa asing. Bener banget, bener banget. Miris. Oposisi Maya, kok ada kutub? Ya, oh dia penyuntingnya. Nggak tahu ini tentang bukunya tentang apa ya. Oh, dia ini fenomena situs jejaring sosial dalam hal ini Facebook dengan kasus Bibit Chandra tadi ya, KPK ya. Dan Prita Mulyasari tak pelak lagi mendapatkan perhatian yang serius bagi para aktivis gerakan sosial maupun para pemerhati masalah media sosial dan politik. Buku ini berusaha melihat dengan kritis persoalan tersebut dan mengupasnya dari berbagai sisi. Sebuah kajian yang serius, namun ditulis dengan gaya yang santai. Covernya maksudnya apa ya? Provokatif nggak? Ya jelas. Kalau enggak, saya nggak beli. Ini novel Gramedia, orang-orang proyek Ahmad Tohari. Rata-rata beli online ya saya, karena harganya jauh lebih murah. Ini juga Jika Kucing Lenyap dari Dunia, Genki Kawamura. Ini sudah disadur ya ke bahasa Indonesia. Orang Jepang. Terjual lebih dari 2 juta. Bagus. Teng teng. Bacaan dewasa lagi guys. Kuasa dan kesadaran. Naomi Wolf. Dewasa ya, dewasa. Dewasa itu tidak didasarkan dengan usia. Berapa usia kita. Tapi ya pemikiran. Nah, Mei Merah 1998 ini cerpen kayaknya. Kala Arwah Berkisah. Kata Bung Karno sih jas merah ya. Jangan sampai kita melupakan sejarah. Horor lagi RB. Ini Mbak Iblis. Ini seri uh, sex education lagi. Dan ini udah dibuka ya, cuman saya cuma lihat-lihat sekilas aja. Sebelum Perempuan Bercinta. Kabarnya seru ya. Dia Safira. Ini RB lagi. The Dead Hammer. Apa ini? Oh, ini kayaknya kisah-kisah menakutkan, menyeramkan. Ini buku harga nggak tahu 10 apa 15 ribu. Ini buku lama sebenarnya. Cuman dia stok lama jadinya mungkin dicuci gudangnya asal laku gitu. The Crow, kumpulan kisah hantu dan tempat angker yang menyeramkan dan menggemparkan dunia. Murah. Tatarat. Perang Jenderal 2014 menuju RI 1. 2014 guys. Nggak tahu kenapa saya beli. Tuhan, izinkan aku meninggalkanmu. Provokatif nggak judulnya? Banget. Isinya belum tahu. Ini ciptaannya Dewi Ahmad Sarkasi.
Membaca buku Saudari Dewi, Ahmad Zarkasi menyadarkan kita betapa sibuknya kita dalam urusan duniawi, hingga seringkali kita tergoda dengan segala fasilitas yang ditawarkan di negeri yang hanya sementara ini. Janganlah terlena dengan kenikmatan semu. Jadilah manusia cerdas yang selalu mempersiapkan kematian. RB lagi, mayat di kolong dipan. Bagi yang nggak tahu, dipan itu tempat tidur ya. Tempat tidur yang dari kayu itu dipan. Ranjang lah ya. Ini cerpen religius Darmo Becak Mendemo Tuhan. Pernah tahu obor rakyat ya? Ya, dia yang kayaknya kurang elektronik yang eh, Black Campaign ya, Black Campaign dulu itu tentang Presiden Jokowi apa siapa gitu lupa. Di tahun 2019 kalau nggak salah. Tapi ini judulnya bukan obor rakyat, dokumentasi yang terstruktur, sistematis dan masif mengenai fakta nyeleneh Pilpres 2014. Oh salah, itu tadi 2014 ya obor rakyat. Ada kok saya pernah baca, dia seakan-akan itu menjelek-jelekan Pak Jokowi dulu. Makam lagi guys, ini yang belum mati di jeruk purut, makam jeruk purut ya. Jangan macam-macam di jeruk purut, mereka tidak pernah benar-benar mati. Ini ada lagi Resto Jagal. Ini mungkin kalau film ini slasher ya. Saat ini kulkas kosong, saat yang tepat untuk mulai berburu ya kan. Jadi mungkin dia resto, tapi bahan bakunya mungkin dari manusia. Mantra Lilit, Mantra Lilit. Dongeng sebelum tidur untuk perempuan yang sudah datang bulan. Ini novel kayaknya. Kita sebagai sesama perempuan harus saling berbagi, termasuk berbagi neraka. Gila. Um, membidik peristiwa jadi berita. Ini sih apa namanya? Langkah taktis menciptakan informasi lewat foto ini mungkin bermanfaat kalau pas kita ini ya mungkin ada punya akun Instagram yang jadi satu foto itu ada cerita di dalamnya atau mungkin apalah apalagi ya foto pokoknya bisa dijadikan satu informasi yang informatif. Regina Savitri ini Dioseta Jagat Segoro Demit saya beli dulu itu langsung sekaligus berapa ya 4 kayaknya cuman sampai sekarang belum ada yang saya buka. Karena apa? Karena buku ini saya beli karena thread di Twitter. Jadi kalau udah baca Twitternya itu kayaknya kok sayang ya mau dibuka. Ini juga Rama Atmaja. Ini Kampung Teluh. Ini tentang santet ya. Bukunya serem. Di threadnya juga serem. Rama Atmaja sama Dioseta ini dua pencerita horor yang lumayan seru lah ya. Radio Tengah Malam ini Dioseta lagi. Udah tamat threadnya. Nah ini tokoh Hitler bangkit lagi ya. Ini agak sobek ini ya. Novel satiri tentang pemimpin dunia. Anda pasti terbabak membacanya, benar-benar lucu. Katanya sih lucu. Jadi kayak dia dibikin Hitler itu seakan-akan dia bangkit lagi, terus nggak tahu ngapain di dunia. Terjual lebih dari 1 juta kopi. Ini bestseller juga, bestseller internasional, Bang. Dicatur dalam 39 bahasa. Tamat aja pesugihan. Dioseta lagi, Gending Alas Mayit ya.
tragedi Benazir Bhutto. Ini lama banget loh, Benazir Bhutto itu tokoh di Pakistan ya kalau nggak salah. Iya, Pakistan. Yang dia itu meninggal ditembak kalau nggak salah. Ini ada pesannya dia nih. Kalau saya terbunuh, Presiden Pakistan Pervez Musharraf adalah orang yang harus disalahkan, guys. Jas merah. Nah, ini banyak nih. Banyak. Dan saya kira mereka nggak punya ini yang nggak capable sebenarnya untuk jadi politisi, anggota DPR dan lain-lain. Cuman modal tenar aja. Selebriti mendadak politisi, studi atas pragmatisme kaum selebriti dari panggung hiburan menuju panggung politik. Sisa dua ini, bukunya tebel-tebel, kelihatan nggak? Banjir darah, kisah nyata aksi PKI terhadap kiai, santri, dan kaum muslimin. PKI ya. Ini tahun 65 berarti. Ini dari sisi kiai, santri, dan kaum muslimin. Buku ini memang nggak sepaket, tapi tebalnya hampir sama. Ya ini pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965 dan 1966. Ini dua sisi ya buku ini. The Indonesian Killings. Dua-duanya buku dari dua sisi. Jadi kita memang ini ya, jangan pernah apa istilahnya melihat atau mendengar dari hanya satu sisi aja. Informasi itu datang sebaiknya dari berbagai sisi. Satu ini kayaknya kemarin tuh salah beli ini komik buat anak saya. Harusnya beli yang kitab komik Sufi ya. Ini ternyata yang nomor 2 tuh udah punya. Harusnya belinya nomor 1. Kemarin saya dicek sama pas beli ya, dicek sama penjualnya, sellernya, saya nggak respon, akhirnya dibeli masalah-salah. Banyak ya bukunya ya, yang belum terbaca. Cuman tetap saya mengikuti apa kata Gus Dur ya. Gus Dur pernah, Gus Dur itu juga hobi banget membaca. Salah satu tokoh nasional yang hobi membaca. Jadi beliau pernah berkelakar, banyak orang bodoh yang meminjamkan bukunya kepada orang lain, dan hanya orang gila yang mengembalikan buku yang sudah dia pinjam. Intinya saya nggak mau jadi orang bodoh ya yang meminjamkan bukunya ke orang gila gitu intinya gitu. Oke, mungkin cukup cukup segitu dulu ya guys. Channel suka-suka saya. Mungkin lain kali kita bahas yang lain lagi. Eh, Salam sehat, jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.